صلى عليك الله يا علم الهدى ما حنى مشتاق إلى ما ثواك صلى عليك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya kepada kaum muslim, dengan didatangkan bulan Ramadan ini, sehingga kita semua bisa mendapatkan suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di 10 pertama dari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rahmahnya, kasih sayangnya, dan di 10 kedua dari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membagikan pintu taubat, pintu ampunan kepada orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika membuka pintu taubat kepada hambanya, tentu di situ Allah Subhanahu wa taala rindu kepada kita, kangen kepada hambanya. Oleh sebab itu, ketika kita membaca Al-Quran, merenungi, menghayati isi di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku." Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kita dengan panggilan "Ya ibadi", wahai hambaku. Dikala kita penuh maksiat, dikala kita penuh dosa, masih Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan kasih sayangnya, "Ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim", yang senantiasa melakukan suatu kemaksiatan, dosa, menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memanggil kita dengan "Ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah". Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalian banyak dosa, meskipun kalian banyak salah, meskipun kalian penuh dengan maksiat, selalu melaksanakan maksiat, tapi jangan pernah kita berputus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di 10 kedua dari bulan Ramadan ini, gunakanlah semaksimal mungkin bagaimana kita bertaubat kepada Allah, bagaimana kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwasanya seseorang yang ingin melangkah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia wajib membenahi, mensahihkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin mengatakan bahwasanya seorang hamba apabila ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus menjalankan 3 syarat ini. Yang pertama, syarat itu ialah an yaqla'ala fi'la, dia meninggalkan maksiat itu sampai ke akar-akarnya. Dan yang kedua, an yandama ala fi'liha, dia menyesal telah melakukan perbuatan maksiat tersebut. Dan yang terakhir yaitu an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada, dia berjanji, bertekad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengulanginya kembali, tidak akan kembali melakukan perbuatan maksiat.
Syarat-syarat ini harus kita lakukan agar kita mendapatkan suatu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunannya, tentu di situ akan banyak kesempatan bagi hambanya untuk masuk ke dalam Allah, masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruh, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja seorang rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat, dari perbuatan salah, dari perbuatan dosa, tapi beliau tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan kita yang senantiasa melakukan maksiat, yang selalu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaum 70 marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadisnya bahwasanya beliau setiap hari beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada setiap hambanya, kepada umatnya yang ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu ampunannya di setiap malam kepada siapa? Kepada mereka yang selalu membuat salah di siang hari. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan kepada orang yang melakukan maksiat, melakukan perbuatan salah, dosa di malam harinya. Allah Subhanahu wa taala membukakan di siang harinya untuk menerima, untuk melihat hambanya yang ingin bertaubat pada waktu itu. Maka dari itu di bulan ini gunakanlah sebaik mungkin, gunakanlah dengan semaksimal mungkin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah sedikit pun merasa putus asa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah sangatlah besar. Karena pada suatu hari pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat kepada seorang sahabatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menangis. Kenapa menangis mereka para sahabat? Melihat seorang anak kecil dan ibu yang mana mereka sudah berhari-hari tidak bertemu, kemudian bertemu dengan ibu dan anak ini, kemudian dipeluk oleh ibu ini. Anaknya nangis, ibunya nangis, dan sahabat menangis karena melihat kasih sayangnya ibu kepada seorang anak. Begitu juga ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian menangis wahai sahabatku? Para sahabat menjawab, aku menangis karena perilaku kedua orang ini ya Rasulullah, seorang ibu dan seorang anak yang memiliki kasih sayang yang sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengasihi kepada kalian daripada ibu ini. Kasih sayang seorang ibu kepada anak itu, kasih sayangnya itu masih lebih besar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dibanding kasih sayangnya seorang ibu kepada seorang anak. Maka jangan pernah sedikit pun berputus asa kepada Allah Subhanahu. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk bertakwa, mengajarkan kita untuk bertaubat, mengajarkan kita untuk menjauh dari maksiat, mengajarkan kita untuk bersabar, karena semuanya di dunia ini butuh kepada kesabaran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Sabarlah wahai engkau Muhammad. Bersama siapa ya Allah? Bersama orang-orang yang selalu berzikir, mengingat kepada Allah di siang dan malamnya, hanya menginginkan tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya di dunia ini butuh kepada kesabaran, butuh kepada keikhlasan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjauhi maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di pertengahan malam, kenapa hikmah, salah satu yang dikatakan oleh ulama hikmah diadakannya sahur di malam hari, yaitu agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari untuk mengajarkan kita, ayo pada malam hari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu sahur itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pada
di sepertiga malam itu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, turun kepada di langit, kemudian nada munadi, ada suatu panggilan, hal min mustaghfir, apakah ada orang yang ingin beristighfar minta ampun, hal min taib, apakah ada orang yang mau bertobat, hal min dzil hajah, apakah ada orang yang minta hajat. Lalu bagaimana ketika kita ditawari seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita sudah berlumuran dosa dan salah, maksiat di mana-mana, di hati kita, di mata kita, di tangan kita, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu ampunan, terus kita tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita hidup di dunia ini cuma sementara? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia lalu kalian akan meninggalkan kehidupan akhirat? Bukankah hidup di dunia ini hanya sebentar? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 sudah selesai. Lalu setelah itu kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, tidak akan pernah mati lagi. Di situ kita akan menikmati, merasakan nikmatnya surga, nikmatnya berkumpul dengan orang soleh, nikmatnya berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliyabillah, dan semoga kita dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, dan dibebaskan dari api neraka. Begitulah itu di bulan Ramadan ini adalah madrasah pendidikan karakter, bagaimana kita belajar setelah ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dari hikmahnya puasa ini sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.